Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh pesantren Langitan Tuban. Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh pesantren Langitan Tuban generated by Spices. Kiai Haji Abdullah Fakih lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1932 Masehi di Widang, Tuban. Beliau merupakan putra pertama dari 3 saudara, dari pasangan Kiai Haji Rofi dan Nyai Hadijah. Saudara-saudara beliau diantaranya 1. Kiai Khozin, 2. Kiai Hamim. Sejak Kiai Haji Abdullah Fakih berusia 7 tahun, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya. Semenjak ayahandanya wafat, ibunya menikah dengan Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, pengasuh pondok pesantren Langitan generasi keempat. Generated by Spices. Kemudian sejak itu juga, saudara-saudara beliau berada di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Kiai Haji Abdullah Fakih menikah dengan Nyai Hunainah putri Kiai Haji Bisri. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 12 orang anak. Kiai Haji Abdullah Fakih wafat pada tanggal 29 Februari tahun 2012 di Widang, Tuban dalam usia 79 tahun. Ketika masih anak-anak, beliau belajar langsung kepada ayahnya, Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Kemudian, beliau melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Kauman, Lasem Rembang. Generated by Spices. Di Lasem, beliau belajar kepada beberapa guru, di antaranya Kiai Haji Baidowi, Kiai Haji Masum Lasem, Kiai Haji Fatur Rahman, Kiai Haji Maftuhin, Kiai Haji Mansur, dan Kiai Haji Masdukil Lasem. Menurut Kiai Haji Zaim Masum, pengasuh pesantren Kauman, Lasem, Rembang, saat masih menjadi santri, kepandaian Kiai Abdullah Fakih sudah terlihat menonjol di antara santri-santri lain. Karenanya, Bah Kiai Haji Bisri Rembang, pembina pesantren Al-Hidayat menunjuk Kiai Abdullah Fakih muda sebagai lurah pondok. Generated by Spices. Setelah merampungkan belajarnya di Lasem, beliau melanjutkan menimba ilmu di pondok pesantren Bangilan yang diasuh oleh Kiai Haji Abu Fadol. Selain 2 tempat di atas juga pernah beliau menjadi santri di pesantren Watu Congol yang diasuh oleh Kiai Haji Dalhar. Setelah selesai, Kiai Fakih melanjutkan pendidikannya di kota Makkah. Di sana beliau belajar kepada Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayahnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Generated by Spices. Setelah selesai, Kiai Fakih melanjutkan pendidikannya di kota Makkah. Di sana beliau belajar kepada Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayahnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Rupanya selama di Arab Saudi, Kiai Fakih punya hubungan khusus dengan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Buktinya, setiap kali tokoh yang amat dihormati kalangan Kiai Dinu itu berkunjung ke Indonesia, selalu mampir ke pesantren Langitan. Generated by Spices. Guru-guru. 1. Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, ayah. 2. Kiai Haji Baidowi. 3. Kiai Haji Masum Lasem. 4. Kiai Haji Fatur Rahman. 5. Kiai Haji Maftuhin. 6. Kiai Haji Mansur. 7. Kiai Haji Masdukil Lasem. 8. Kiai Haji Abu Fadol, pesantren Bangilan. 9. Kiai Haji Dalhar, pesantren Watu Congol. 10. Said Alwi bin Abbas Al-Maliki. Generated by Spices. Kiai Haji Abdullah Fakih merupakan pengasuh generasi kelima yang memimpin pesantren Langitan sejak 1971, menggantikan Kiai Haji Abdul Hadi Zahid yang meninggal dunia karena usia lanjut. Kiai Haji Fakih didampingi Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid, yang juga pamannya. Di mata para santrinya, Kiai Fakih adalah tokoh yang sederhana, istiqomah dan alim. Beliau tidak hanya pandai mengajar, melainkan menjadi teladan seluruh santri. Dalam salat 5 waktu misalnya, beliau selalu memimpin berjamaah. Generated by Spices. Demikian pula dalam hal kebersihan. Meski tetap mempertahankan kesalafannya, pada era Kiai Fakih inilah pesantren Langitan lebih terbuka. Misalnya, beliau mendirikan pusat pelatihan bahasa Arab, kursus komputer, mendirikan taman kanak-kanak, TK,
dan Taman Pendidikan Al-Quran, TPA. Dalam hal penggalian dana, beliau membentuk badan usaha milik pondok berupa toko induk, kantin, dan wartel. Generated by Spichais. Lebih dari itu lagi, ayah dari 12 orang anak buah pernikahannya dengan Nyai Hije. Hunaina ini juga mengarahkan pesantrennya agar lebih dekat dengan masyarakat. Di antaranya, beliau mengirim dai ke daerah-daerah sulit di Jawa Timur dan luar Jawa. Setiap Jumat beliau juga menginstruksikan para santrinya salat Jumat di kampung-kampung. Lalu membuka pengajian umum di pesantren yang diikuti masyarakat luas. Generated by Spichais. Dalam hubungan dengan pemerintah Orde Baru, Kiai Fakih sangat hati-hati. Meski tetap menjaga hubungan baik, beliau tidak mau terlalu dekat dengan penguasa, apalagi menengadahkan tangan minta bantuan, sekalipun untuk kepentingan pesantrennya. Bahkan, tak jarang, beliau menolak bantuan pejabat atau siapapun, bila beliau melihat di balik bantuan itu ada maunya. Mungkin, karena inilah perkembangan pembangunan fisik langitan termasuk biasa-biasa saja. Generated by Spichais. Dalam hubungan dengan pemerintah Orde Baru, Kiai Fakih sangat hati-hati. Meski tetap menjaga hubungan baik, beliau tidak mau terlalu dekat dengan penguasa, apalagi menengadahkan tangan minta bantuan, sekalipun untuk kepentingan pesantrennya. Bahkan, tak jarang, beliau menolak bantuan pejabat atau siapapun, bila beliau melihat di balik bantuan itu ada maunya. Mungkin, karena inilah perkembangan pembangunan fisik langitan termasuk biasa-biasa saja. Generated by Spichais. Muslimin Nasution, saat menjabat Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan berkunjung ke langitan pernah berucap, "Saya heran melihat sosok Kiai Abdullah Fakih. Kenapa tidak mau membangun rumah dan pondoknya? Padahal, jika mau, tidak sedikit yang mau memberikan sumbangan. Tetapi bila terpaksa menerima," kata Effendi Khairi, "bantuan itu akan dimanfaatkan fasilitas umum di mana masyarakat juga turut menikmatinya." Generated by Spichais. Kiai Fakih, kata Khairi, juga tidak pernah mengundang para pejabat bila pesantrennya atau dirinya punya hajat. Tetapi kalau didatangi, beliau akan menerima dengan tangan terbuka. Di mata anggota DPR ini, Kiai Fakih adalah sosok yang berpikir jernih dan sangat hati-hati dalam setiap hendak melangkah atau mengambil keputusan. Pernah pada suatu kesempatan, Gus Dur ingin sowan, menghadap ke langitan. Generated by Spichais. Demi menghindari munculnya spekulasi yang macam-macam, apalagi saat itu menjelang pemilihan presiden, Kiai Fakih menolak. Justru beliaulah yang menemui Gus Dur di Jombang, saat Gus Dur berziarah ke makam kakeknya. Generated by Spichais.